Bayangkan, ada sebuah negara kecil yang berada jauh di tengah Samudra Atlantik. Bukan negara yang sering muncul di berita, bukan pula tujuan wisata yang ramai dibicarakan. Namun siapa sangka, negara ini memiliki pantai yang begitu indah hingga dijuluki surga tersembunyi, gunung berapi yang masih aktif, budaya yang memadukan Afrika dan Eropa, serta tingkat keamanan yang membuat banyak wisatawan betah berlama-lama. Inilah Cape Verde, sebuah negara kepulauan yang menyimpan jauh lebih banyak kejutan daripada yang terlihat di peta. Jadi, apa sebenarnya yang membuat Cape Verde begitu istimewa? Mari kita telusuri bersama. Saat melihat peta dunia, Cape Verde mungkin hanya tampak seperti titik kecil di lepas pantai barat Afrika. Namun jangan tertipu oleh ukurannya. Negara kepulauan ini terdiri dari 10 pulau utama dan beberapa pulau kecil yang tersebar di Samudra Atlantik. Jarak antar pulaunya dipisahkan oleh lautan luas, sehingga setiap pulau memiliki karakter dan keindahan yang berbeda. Yang membuat Cape Verde menarik adalah perpaduan alamnya. Di satu sisi terdapat pantai-pantai tropis yang tenang dengan air laut berwarna biru kehijauan. Di sisi lain berdiri pegunungan berbatu yang menjulang tinggi, lengkap dengan lembah hijau dan desa-desa kecil yang masih mempertahankan kehidupan tradisional. Salah satu daya tarik terbesar Cape Verde adalah pantainya. Pulau-pulau seperti Sal dan Boa Vista terkenal memiliki garis pantai yang sangat panjang dengan pasir putih halus. Air lautnya begitu jernih hingga dasar laut dapat terlihat dengan jelas. Ombaknya yang stabil juga menjadikan kawasan ini surga bagi para peselancar angin dan pencinta olahraga air dari berbagai negara. Menariknya lagi, pantai-pantai di Cape Verde tidak seramai destinasi wisata terkenal lainnya. Banyak wisatawan justru datang ke sini karena ingin menikmati suasana yang lebih tenang. Tidak perlu berebut tempat untuk menikmati matahari terbenam, karena hampir di setiap sudut pantai, pemandangan indah bisa dinikmati dengan nyaman. Namun keindahan Cape Verde tidak berhenti di pantai. Negara ini juga memiliki gunung berapi aktif yang menjadi ikon alamnya. Gunung Fogo menjulang tinggi di salah satu pulau dan menjadi titik tertinggi di seluruh negeri. Dari kejauhan, gunung ini tampak sangat megah, sementara di sekitarnya terbentang hamparan lava hitam hasil letusan di masa lalu. Yang mengejutkan, meskipun berada di kawasan gunung berapi, masyarakat tetap tinggal di sekitar lerengnya. Mereka bahkan memanfaatkan tanah vulkanik yang subur untuk bercocok tanam. Anggur, kopi, dan berbagai hasil pertanian tumbuh dengan baik di kawasan ini, menciptakan pemandangan yang kontras antara tanah hitam vulkanik dan kebun-kebun hijau yang subur. Bagi wisatawan yang menyukai petualangan, mendaki Gunung Fogo menjadi pengalaman yang sangat berkesan. Dari puncaknya, hamparan Samudra Atlantik terlihat membentang luas, sementara pulau-pulau lain tampak seperti titik-titik kecil di kejauhan. Pemandangan ini sering disebut sebagai salah satu panorama terbaik di kawasan Atlantik. Namun, keindahan alam hanyalah awal dari cerita Cape Verde. Di balik lanskapnya yang memukau, negara kecil ini juga memiliki kehidupan masyarakat, budaya, dan tradisi yang begitu unik, bahkan berbeda dengan sebagian besar negara di Afrika. Dan justru disitulah letak daya tarik sebenarnya. Jika berbicara tentang Cape Verde, rasanya tidak lengkap tanpa mengenal masyarakatnya. Meskipun negara ini berada tidak jauh dari pesisir Afrika Barat, kehidupan sehari-hari di sana memiliki nuansa yang berbeda. Perpaduan budaya Afrika dan Eropa menciptakan identitas yang unik, mulai dari bahasa, musik, hingga gaya hidup masyarakatnya. Salah satu hal yang langsung menarik perhatian wisatawan adalah keramahan penduduk lokal. Di banyak pulau, kehidupan berjalan dengan santai. Orang-orang saling mengenal, menyapa dengan ramah, dan selalu terbuka membantu wisatawan yang datang. Suasana seperti ini membuat banyak pengunjung merasa nyaman, seolah sedang berlibur di kampung halaman sendiri. Keunikan lain terlihat dari bahasa yang digunakan. Selain bahasa Portugis sebagai bahasa resmi, sebagian besar masyarakat juga menggunakan bahasa Creole Cape Verde dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini berkembang dari perpaduan berbagai bahasa yang digunakan selama berabad-abad dan kini menjadi bagian penting dari identitas nasional mereka. Berbicara tentang identitas, musik adalah jiwa dari Cape Verde. Hampir di setiap sudut kota, restoran, hingga acara keluarga, alunan musik tradisional dapat terdengar.
Musik di sini bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat. Irama yang lembut dipadukan dengan lirik yang penuh makna mampu menciptakan suasana hangat sekaligus romantis. Bahkan, Cape Verde dikenal dunia melalui genre musik khas yang disebut Morna. Musik ini memiliki tempo yang pelan dan melankolis, seringkali menceritakan kerinduan, cinta, serta kehidupan masyarakat pulau. Banyak orang menyebut Morna sebagai jiwa Cape Verde karena mampu menggambarkan karakter masyarakatnya yang sederhana namun penuh semangat. Selain musik, kuliner Cape Verde juga menjadi daya tarik tersendiri. Hidangan mereka banyak menggunakan ikan segar, hasil tangkapan nelayan, jagung, kacang-kacangan, dan sayuran lokal. Salah satu makanan paling terkenal adalah cacupa, hidangan khas yang dimasak perlahan hingga menghasilkan cita rasa yang kaya. Bagi masyarakat Cape Verde, makanan ini bukan sekadar santapan, tetapi simbol kebersamaan keluarga. Karena dikelilingi Samudra Atlantik, hasil laut menjadi sumber makanan utama. Berbagai jenis tuna, lobster, gurita, hingga ikan-ikan tropis mudah ditemukan di pasar tradisional maupun restoran. Tidak heran jika banyak wisatawan memuji kesegaran hidangan laut di negara ini. Keindahan Cape Verde juga tidak hanya berada di daratan. Laut di sekeliling kepulauan ini menyimpan kehidupan bawah laut yang luar biasa. Airnya yang jernih menjadi rumah bagi ratusan spesies ikan, terumbu karang, penyu laut, hingga lumba-lumba. Bahkan, pada musim tertentu, wisatawan bisa menyaksikan migrasi paus bungkuk yang melintasi perairan Cape Verde. Momen langka ini menjadi salah satu atraksi alam yang paling ditunggu setiap tahunnya. Melihat mamalia raksasa tersebut muncul ke permukaan laut adalah pengalaman yang sulit dilupakan. Pulau Boa Vista juga menjadi salah satu lokasi penting bagi penyu laut untuk bertelur. Setiap tahun, ribuan penyu datang ke pantai berpasir untuk melanjutkan siklus hidup mereka. Pemerintah bersama berbagai organisasi konservasi bekerja keras menjaga kawasan ini agar tetap aman dari gangguan manusia. Hal menarik lainnya adalah iklim Cape Verde yang cenderung hangat sepanjang tahun. Dengan curah hujan yang relatif rendah, negara ini hampir selalu disinari matahari. Cuaca yang stabil membuat wisatawan dapat berkunjung kapan saja tanpa terlalu khawatir terganggu musim hujan yang panjang. Meski memiliki kondisi alam yang cukup kering, masyarakat Cape Verde berhasil beradaptasi dengan baik. Mereka memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan terus mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga angin dan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listrik. Langkah ini menjadikan Cape Verde sebagai salah satu negara kepulauan yang serius dalam mengembangkan energi ramah lingkungan. Namun, masih ada satu hal lagi yang membuat Cape Verde begitu mengagumkan. Di balik ukurannya yang kecil, negara ini mampu membangun sektor pariwisata yang berkembang pesat sekaligus tetap menjaga keaslian alam dan budayanya. Bagaimana mereka melakukannya? Itulah yang akan kita bahas pada bagian terakhir. Keberhasilan Cape Verde sebagai destinasi wisata tidak terjadi begitu saja. Negara kepulauan ini memilih untuk mengembangkan pariwisata secara bertahap dengan tetap menjaga kelestarian alamnya. Hasilnya, banyak wisatawan datang bukan hanya untuk menikmati pantai, tetapi juga untuk merasakan suasana yang tenang, jauh dari keramaian kota-kota besar. Salah satu pulau yang paling ramai dikunjungi adalah Sal. Pulau ini dikenal sebagai pusat wisata Cape Verde dengan deretan resort, hotel, dan pantai yang memukau. Air lautnya yang jernih serta angin yang stabil menjadikan Sal sebagai salah satu lokasi terbaik di dunia untuk olahraga seperti kitesurfing dan windsurfing. Sementara itu, Pulau Santo Antão menawarkan pengalaman yang sama sekali berbeda. Di sini, wisatawan akan menemukan pegunungan hijau, lembah yang dalam, jalur pendakian spektakuler, dan desa-desa kecil yang masih mempertahankan kehidupan tradisional. Pulau ini menjadi surga bagi pecinta alam dan fotografi. Ada pula Pulau São Vicente yang terkenal sebagai pusat seni dan budaya. Kota utamanya, Mindelo, sering disebut sebagai jantung musik Cape Verde. Festival musik yang digelar setiap tahun mampu menarik ribuan pengunjung dari berbagai negara. Jalan-jalannya dipenuhi musik, tarian, dan suasana yang meriah. Menariknya, meskipun sektor pariwisata terus berkembang,
Cape Verde tetap berhasil mempertahankan suasana yang nyaman dan tidak terlalu padat. Banyak wisatawan justru datang karena ingin menikmati liburan yang lebih santai dibandingkan destinasi populer lainnya. Hal lain yang membuat Cape Verde semakin menarik adalah tingkat keamanannya. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang relatif aman di kawasan Afrika untuk wisatawan. Tentu saja, seperti di negara manapun, pengunjung tetap perlu menjaga barang-barang pribadi dan berhati-hati. Namun secara umum, banyak wisatawan merasa nyaman berjalan di kawasan wisata maupun pusat kota. Selain itu, masyarakat Cape Verde dikenal memiliki budaya yang menghargai tamu. Sikap ramah dan santai membuat banyak pengunjung merasa diterima. Tidak sedikit wisatawan yang awalnya hanya berencana menghabiskan beberapa hari, tetapi akhirnya memperpanjang masa tinggal karena jatuh cinta dengan suasana negara ini. Di balik segala keindahannya, Cape Verde juga menghadapi tantangan. Sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang terbatas, mereka harus mengimpor sebagian kebutuhan pangan dan bahan bakar. Ketersediaan air tawar juga menjadi tantangan karena curah hujan yang rendah. Namun, alih-alih menyerah, Cape Verde terus berinovasi. Mereka mengembangkan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air bersih, memperluas penggunaan energi angin dan tenaga surya, serta mendorong pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Semua upaya tersebut menunjukkan bahwa ukuran sebuah negara tidak selalu menentukan kemampuannya untuk berkembang. Meskipun wilayahnya kecil dan terpencil, Cape Verde mampu membangun citra sebagai negara yang stabil, ramah wisatawan, dan memiliki kualitas hidup yang terus meningkat. Yang paling menarik, banyak orang baru mengetahui keberadaan Cape Verde setelah melihat foto-foto pantainya yang luar biasa indah di media sosial. Padahal, negara ini menawarkan lebih dari sekadar pemandangan. Di sini, wisatawan dapat menikmati perpaduan alam vulkanik, budaya yang kaya, musik yang mendunia, serta keramahan masyarakat yang meninggalkan kesan mendalam. Cape Verde mungkin bukan negara yang sering menjadi sorotan dunia, namun justru karena itulah pesonanya terasa begitu istimewa. Di tengah luasnya Samudra Atlantik, negara kecil ini membuktikan bahwa keindahan tidak selalu harus megah dan popularitas bukanlah ukuran utama sebuah destinasi. Pantai-pantai yang masih alami, gunung berapi yang menjulang, budaya yang hidup, serta masyarakat yang hangat menjadikan Cape Verde layak disebut sebagai salah satu permata tersembunyi di dunia. Mungkin namanya belum setenar destinasi wisata lainnya, tetapi siapa tahu suatu hari nanti justru Cape Verde yang menjadi tujuan perjalanan impian Anda. Kalau diberi kesempatan berlibur ke Cape Verde, tempat mana yang paling ingin kamu kunjungi? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.